Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdonya dan Ini adalah membahas tentang calling visa. Jadi apa benar ada calling visa? Terus betul. kan ada beberapa promosi dari teman-teman. Jadi ada promosi proses calling visa dan proses cepat karena sekarang proses sudah kembali normal seperti itu ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mulai kita sapa ya, Mbak Royani, Mbak Bunda Dava, Mbak Billy Cinta, Mbak V, Mbak Nanda, Mbak Rini, si Hombing, Mbak Yana, Mbak Syuyi, Mbak Ingshin, Mbak Nurhayati, Mbak Nurus, Mbak Irna, Mbak Warhamdi, 18 orang lainnya, Mbak Lilis, Mbak Mamanya Adit, Mbak Yeni, Mbak Rina Saijan, dan Mbak Irna Amel. Luar biasa ya, sudah 43 juta ya, luar biasa. Jadi seperti ini ya teman-teman, belum ada yang bahas, jangan bahas tentang calling visa. Mbak Tong Bajil, Mbak Nita, Mbak V, Fajri, Mbak Ninis, Mbak Suri Kartini. Bahas tentang calling visa ya. Apa yang disebut Iya. dengan calling visa. Dan orang heboh banget proses calling visa. Jadi, Jadi sebenarnya call fees ada singkatan dari call fees, ada yang dinamakan langsung calling visa, ya kan? Ada yang dinamakan lagi direct hire. Nah, sebenarnya istilah-istilah ini sebenarnya apa sih gitu kan? Nah, call fees atau calling visa sebenarnya hanya istilah, tapi proses itu sama. Prosedur itu tetap sama karena prosedur perekrutan dari Indonesia tidak pernah dirubah. Harus melalui PT, ikut uji kompetensi, pembelajaran 2000 menit atau 60 hari atau 2 bulan sebelum Anda pemberangkatan. Dan PAP, itu prosedur tidak pernah bisa kita ringkas atau prosedur itu tidak pernah bisa kita tidak lewati. Jadi kalau Anda dari Indonesia, prosedur akan tetap sama. Jadi calling visa itu hanya sebuah istilah di mana mungkin merampingkan seseorang yang notabene sudah menjadi ex-PMI atau Anda sudah pernah bekerja di luar negeri. Otomatis standar Anda berbeda dong. Nah, disinilah yang justru membuat celah-celah itu bagi kotak-kotak ya Mas ya sebenarnya. Pembedaan akhirnya jadi akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memberikan celah tarikan lebih. Kenapa? Ya kan? Karena kan otomatis yang merasa double standard karena aku kan masih bahasa. Aku pernah bekerja ke luar negeri, beda dong bagi mereka yang non. Nah, jadi adanya hal-hal seperti ini justru pihak calo itu akan maju di sana memberikan tawaran-tawaran yang justru di luar dugaan Anda. Nah, contohnya proses mudah ya kan, proses cepat. Akhirnya endingnya apa? Hanya ditampung data kamu. Tidak diproses-proses. Weyo ngamuk akhirnya, betul kan? Nah, terus ada lagi yang begini. Dia non, pengen tertarik bekerja ke luar negeri. Akhirnya dia, karena kamu non, jadi pilihannya kamu harus begini, kamu nggak punya pilihan lain. Ada pilihan kamu boleh membayar di depan, ya kan? Dokumen, pasporan, semuanya kamu urus sendiri, kamu bayar di depan. Terus kamu sampai di Hong Kong tidak perlu potongan gaji. Tapi prosesnya sampai kapan? Ini tidak ada yang tahu. Itu ya. Oke. Iya, jadi yang justru perlu diketahui kepada teman-teman, proses dari Indonesia itu tetap sama, tidak ada perubahan, hanya perbedaan istilah. Saran saya kalau kamu dari Indonesia langsung aja datang ke PT sendiri, tanya ke PT-nya dan bagaimana seperti apa. Jadi tidak perlu kalian bertanya yang di Hong Kong itu, Mbak, berani enggak proses calling visa? Mbak berani enggak? Kalau kalian, Mbak agenmu ini PT-nya di mana? Ini beda loh ya. Jadi dia langsung menuju ke orang yang di PT atas rekomend dari agen tersebut. Misal, kayak Mbak Yuni, agen Bandung itu kerjasamanya sama PT si A, si B, si C ini, ya kan? Anda tinggal pilih yang mana. Orang yang di sana incaksnya si A, kamu cari si ini. Selesai kan sebenarnya? Oke. Itu akan lebih baik menghindari tarikan-tarikan, palakan-palakan yang tidak seperlunya. Bagaimana dengan Miss Yuni? Ya, Calling visa. yang diutarakan Mbak Kontreng itu sebenarnya benar juga ya. Kenapa kalau
Kalau sebenarnya nggak ada proses yang mudah ya, Mbak. Kalau ada proses yang asli tapi palsu, itu sebenarnya tanda tanya besar loh. Karena apa? Banyak resikonya juga. Ya kalau pas majikan api, terus agennya api, nggak ada masalah. Maksudku semuanya akan berjalan lancar. Namanya orang apes kan nggak tahu. Jadi banyak mbak-mbaknya yang bilang, aku nggak mau lewat PT. Tapi sebenarnya sama dengan saya sama Mas Sandro kan. Kita semua proses lewat PT kan Mas Sandro. Jadi saya pribadi, saya tidak berani untuk menanggung risiko yang begitu berat. Kenapa? Kalau ada orang yang menceritakan dengan proses mudah itu, karena saya pernah menjalani jalan tikus ya, itu sangat, iya saya pernah jalani itu yang dikatakan proses mudah apa, cepat tangkap, lambat tendang itu. Jadi saya pernah melakukan itu. Jadi saya tahu resikonya sangat besar sekali. Dan saya tidak berani loh. Setelah saya tahu, saya lewati perjalanan seperti apa sih calling visa, itu saya tidak berani loh Mas Sandro. Kenapa? Karena saya satu, resikonya adalah nyawa orang, Mas Sandro. Jadi kalau masalah apa ya, proses cepat, mudah dan tepat itu memang iya. Cuman kan resiko itu berat. Kalau memang mau bertanggung jawab ya. Tapi kalau nggak bertanggung jawab ya namanya orang dia yang cari ya nggak salah. Jadi kenapa saya bilang Mbak bisa calling visa? Bisa Mbak, tapi lewat PT. Oh nggak mau Mbak Yuni, aku maunya yang tunggu di rumah. Iya Mbak, tunggu di rumah. Karena kamu X. Jadi sekali lagi kenapa Mbak Kontre selalu bilang double standard. Double standard itu sebenarnya bukan majikan saja loh. CC-CC-nya itu semua double standard loh. Iya. Jadi kalau mereka udah X itu mereka merasa sok gitu loh. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tapi Mbaknya harus ingat bahwa satu majikan masuk satu majikan itu keinginannya juga beda gitu loh. Jadi aku nggak masalah kalian double standard, bagiku nggak ada masalah. Orang X sama nggak X wajar dong kalau double standard Mbak Kontreng, menurut saya adalah wajar. Tapi itu hal yang sangat kebutuhan. wajar. Tetapi ingat di saat Anda memberikan standar kepada Anda juga harus tahu bagaimana Anda menunjukkan kualitas Anda. Jadi nggak jauh beda kayak sering saya ucapkan, ya kan, bahwa we do need to show attitude, but we show the standard. Itu karena memang kamu sudah tahu standar Anda sendiri, tetapi bukan berarti dengan menunjukkan standar Anda terus naik di atas lebih satu level, itu tidak Mbak sebenarnya. Jadi yang mau saya sampaikan ke teman-teman, memang akan ada perbedaan bagi yang X dan non-X itu pasti. Karena yang non-X kan modal bahasa kurang, ya kan? Komunikasi kurang, kualitas otomatis juga kurang, berbeda karena dia tahap pembelajaran. Tapi pada dasarnya kita sama saling belajar. Di situ loh yang harus ditegaskan. Bedanya cuman kamu sudah punya Hong Kong ID, dia belum. Oke. Saya cut biar nggak melebar. Calling visa ya. Berarti calling visa itu istilah orang-orang yang pernah dari Hong Kong ingin proses balik lagi tanpa harus melewati PT, langsung dari agent dan majikan kan. Itu kan simpelnya. Cara berpikir simpelnya kan begitu kan. Nah, tapi untuk kali ini, untuk kebijakan pemerintah kali ini, pemerintah Indonesia ya pada khususnya, calling visa ya mungkin nanti akan terlalu banyak masalah ya pada saat penerbangan. Kemudian apply ke KJRI. Jadi ini nih, jadi kan mereka berpikir mereka udah pernah ke Hong Kong, akhirnya tidak melalui jalur PT, akhirnya dia dapat majikan, interview, langsung capnya semuanya KJRI, langsung imigrasi. Pikiran mereka kan begitu toh. Pikiran mereka kan langsung shortcut seperti itu kan. Jadi nggak melewati prosesnya PT kan, karena mereka merasa kan kayak gitu istilahnya mereka. Dan lah kita seragamin aja bahwa calling visa yang seperti itu sekarang ya itu sebenarnya kadang mereka menganggapnya kayak gitu. Jadi spesialis calling visa itu adalah orang-orang yang sudah pernah ke Hong Kong terus mau balik lagi. Kan harapannya seperti itu ya. Jawabannya kita seragamin bahwa sebaiknya tidak seperti itu gitu. Sebaiknya harus tetap melalui PT, balik potongan lagi dan ABCD. Kalau enggak ya silakan. Kalau memang ada menurut saya agent di Hong Kong yang mau calling visa dan seperti itu bisa, ya silakan berbondong-bondong ke sana. Kalau saya sih tidak pernah merekomendasikan hal semacam itu sih. Intinya kan itu calling visa kan seperti itu toh. Betul. Calling visa dan tambah lagi, boleh saya tambah Mas?
teman-teman ada juga yang bertanya, sebenarnya calling visa ini kan nggak membutuhkan PT, Mbak Kontri. Salah. Jadi sekali lagi, Anda tetap membutuhkan COP PT. Karena kontrak kerja Anda tanpa COP PT tidak bisa. Nah. Meskipun Anda di Hong Kong ganti agen, ganti majikan, kalau kalian mau meneliti kontrak kerja Anda itu pasti ada COP PT-nya. Jadi setiap agen di Hong Kong itu sudah ada kerjasama dengan PT di Indonesia yang ini didesain peraturan dari KJRI atau pemerintah kita. Dan itu nggak bisa diganggu-gugat. Jadi jangan selalu bilang bahwa aku tanpa PT bisa. Tidak. Okay. COP itu tetap harus ada ya. Jadi ini yang perlu ditegaskan ke teman-teman. Oke. Mas Yuni, clear dari calling visa seperti itu ya? COP PT? Betul. PT dan harus jalan. Oke, karena ini sudah pertanyaan pertama adalah Mbak Desi. Oke, itu tadi penjelasan tentang calling visa. Nanti kita jawabannya yang pas-pas ya. Jadi biar teman-teman nggak terlalu panjang membayangkan. Bagaimana tanggapan kita jika majikan menstatement itu berarti menyatakan bahwa akan memberi sarapan dan makan siang tidak setiap waktu. Jadi saat majikan tidak memberi sarapan dan makan siang, maka kita beli sendiri. Tanggapan. Bagaimana tanggapannya? Jadi majikannya ngomong, gak setiap waktu kamu tak kasih makan sama sarapan. Berarti nek pas saya akan jawab itu. Ya boleh. Kalau saya pribadi, kalau saya punya majikan dan majikan bilang, kadang-kadang kamu tak kasih makan, kadang-kadang enggak. Saya akan bilang, kadang-kadang saya kerja, kadang-kadang saya enggak. Boleh nggak jawab kayak gitu juga? Nggak boleh kan? Berarti intinya, oke, makan itu sangat penting. Menurut pendapat saya, buat majikan-majikan saya yang baru mengambil jajan, kalau majikannya sudah pengalaman, saya cuma bisa menekankan aja. Buat majikan yang baru pertama kali ngambil jajan, aku selalu bilang, saya tidak peduli Mbak E minum kopi saja atau Mbak E minum makan roti saja. Saya selalu bilang, orang Indonesia, orang Filipina 3 kali makan nasi. Jadi saya langsung tekankan seperti itu sama majikan. Terus majikan bilang, loh, ya masa iya sih? No? Kenapa? Lah aku aja makan mie kenyang. Ya jelas kamu makan mie kenyang, wong kamu habis itu duduk di kantor. Dia masih ngosek WC, jempalik, ngeringin baju, masih ngepel, masih sembarang-barang. Kamu siang makan mie, nggak ada masalah. Tapi cecemu ke pasar lari ke sana, mondong anak 2. Iya juga. Jadi kenapa? Kenapa sih kamu masalah makan ngirit banget? Kenapa? Kalau cecenya sakit, siapa yang kena efek pertama sebenarnya? Adalah kalian. Jadi saya selalu bilang sama majikan, bagi saya makan itu tidak penting. Sorry, kok diedit mana? Makan itu penting. Makan itu penting, keliru enggak? Makan enggak penting. Jangan salah ngomong loh, Miss. Ini orang yang merhatiin banyak loh. Ini sudah banyak yang merhatiin loh ya. Kepleset sedikit aja masalah ini. Bukan, maksud aku udah majikan mengatakan makan itu tidak penting. Bagi saya sangat penting. Kenapa? Kalau nggak makan gimana ada energi? Oke. Jadi sekali lagi, ya clear. Kalau saya ada majikan yang mengatakan wajib. Libur saya masih bisa bilang bisa dikondisikan. Tapi kalau makan itu wajib. Oke. Yang pertama adalah makan, pakaian, libur itu yang kedua, dan tempat tinggal. Kalau yang lainnya sih masih bisa dikondisikan. Ini saya nggak bisa toleransi kalau makan, tempat tidur, dan pakaian. Oke. Mbak Kontreng aman? Harusnya aman. Oke. Di dalam kontrak kerja sudah jelas bahwa majikan wajib menyediakan makanan atau food allowance. Nah, kalau majikan memberikan statement demikian, teman-teman bisa menyangkalnya, boleh kamu tidak memberi saya makan hari itu, tetapi kamu harus mempovan jinpengo. Kayak buivan jinpengo, koko yat lehem pengo seko janji wajah lehai oke sek ye, mau mandai pengo cuy. Jadi ini tetap bargaining power karena kamu punya hak, ya. Jadi hak berarti kamu nggak ngasih makan, kasih duit. Oke, betul, ya. Kasih duit hari itu, tapi bukan berarti kasih duit keseluruhan loh ya. Nah, nanti teman-teman juga salah paham, Mas. Tapi kalau misalnya mereka langsung terserah, food allowance kamu tak kasih 1.000 sekian untuk kamu 1 bulan, kau tim kan? Ya, itu kau tim. Terus dijelaskan kembali, bolehkah saya masak di sini? Itu perlu dinego lagi. Berarti tambahannya ngobrol.
Karena Yes. makanan itu belum tentu makanan matang. Kadang aku belanja Ya, ini ya. Nah, itu dia. pertegas. Jadi perlu Oke. ditanyakan kembali. Mbak Itu Desi seperti itu berdasarkan ya. kontrak kerja ya. Jadi ingat, argumen kalian harus tepat. Kalau argumen kalian salah, kalian kena. Oke. Mbak Desi itu jawabannya. Bagi yang lain menyimak silahkan. Jadi nanti biar tidak ada pertanyaan yang sama. Kalau pertanyaan sama saya suruh nonton balik lagi ke depan. Oke. Nanti tapi nggak apa-apa. Nanti biasanya pertanyaan sama bagi yang baru masuk. Kan seperti itu ceritanya. It's okay. Pertanyaan berikutnya itu Mbak Desi ya. Terima kasih semua yang sudah hadir. Luar biasa ya. Komen-komennya. Satin hadir, semuanya hadir. Terima kasih yang sudah hadir. Luar biasa semuanya ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah Dedek Cenil. C, intermediate apa harus nunggu visa di Indonesia baru nambah kontrak jalan 6 bulan intermediate? Jawabannya wajib. Ini buahnya ini pertanyaan. Ya, Kalau intermediate, kalau saya bilang nggak wajib ya, depends. Kenapa saya bilang depends? Karena dari pengalaman saya, kalau majikannya dari Bandung ya, dia nginterminate anaknya, saya selalu minta sama majikan untuk nulis surat bagus ke imigrasi. Jadi kalau di interminate, kita kenal majikannya, kita mohon sama majikannya, kebanyakan kita mohon sama majikannya karena mbak-mbaknya kan nggak bisa paham. Oke mah, ya. Kayak kita bisa ngomong sama majikannya untuk memberikan surat bagus. Tapi kalau kita tidak kenal, kita tidak tahu, kita nggak berani. Jadi kalau wajib, Mbak Putri bilang wajib, saya bilang depends. Kalau majikan nggak kenal, memang nulis suratnya tergantung dia. Soalnya kenapa? Kamu renew, ingat Mas Andro kasusnya Siti, 2 kontrak kan, kabur, di interminate, selesai, kelar. Jadi depend of situation menurut pendapat saya. Kalau di interminate ada surat bagusnya nggak ada masalah. Mas Andro masih ingat Irma, masih bisa. Oke, jadi gini, kalau Mbak Kontreng, karena tidak ada hubungan dengan majikan kan, tidak ada urusan, jadi harus pulang. Itu ya, harus jawaban pulang. Ya harus kecuali pulang. 3 kondisi khusus itu saja. Ya, it's okay. 3 kondisi khusus. 3 kondisi khusus dijelaskan adalah relokasi, financial problem, dan yang dijaga meninggal. Kan itu tuh 3 kondisi. Nah, yang disampaikan Miss Yuni adalah tidak harus depend on, karena Miss Yuni memperjuangkan dengan majikan. Nah, ini bedanya. Jadi teman-teman bisa dapat 2 option. Kenapa? Karena dia melakukan seperti itu, karena dia staff agent, makanya dia melakukan seperti itu. Jadi ketika ada majikan baru, dia bisa mengajukan, ini yang sempat ditulis juga mahasiswa Universitas Terbuka kan. Aku nggak sebut namanya. Jadi yang namanya banding ya, meminta banding. Jadi dia berharap bahwa mbaknya ini yang di interminate itu diusahakan nggak pulang, tapi nunggu di sini, tetapi majikannya meminta banding. Datang sendiri ke imigrasi dan habis itu gini. Ya, tapi sekali lagi cara-cara tersebut tidak bisa applicable generalize. Jadi tidak bisa case by case. Ya. Aku ngerti itu case by case. Jadi Mbak Kontreng tetap di pendiriannya bawa pulang. It's okay. Jadi kalau mau seperti itu kan itu tergantung depend on bagaimana staff agentnya memperjuangkan kemajikan. Nah itu kan, jadi hal itu akan bisa terjadi ketika memperjuangkan. Tetapi itu juga belum menggaransi. Itu kan yang dimaksudkan Mbak Kontreng. Itu belum menggaransi. Ya, itu teman-teman penjelasannya hanya bisa sampai di situ. Makanya teman-teman sekali lagi kalau sudah selesai work intermediate ataupun break, kemungkinan besar adalah pulang ke Indonesia. Kalau toh pun bisa banding dan ternyata bisa clear, berarti Anda layak berterima kasih kepada staff agentnya yang memperjuangkan dengan majikannya. Intinya kan seperti itu toh. Ya, sekali lagi depend on. Jadi 2 jawaban, silahkan dipilih mau seperti apa dan bagaimana. Oke, clear. Jadi pertanyaan berikutnya itu Mbak Dedek Cenil, silahkan diresapi. Dan yang lain juga boleh ya seperti itu ya. Jadi bisa ditelaah. Nah, ini C kalau ngebreak nunggu di Indo berapa bulan? Jadi pertanyaannya ngebreak nunggu di Indo berapa bulan? Siapa yang mau jawab? Minimal ini saya bisa bilang karena aplikasi itu kan
sekali lagi, kalau Anda menunggu di Indonesia, dilihat aplikasi masuknya kapan. Sementara untuk imigrasi, estimasi itu sama. 4-6 minggu adalah estimasi visa, approval. Ya, jadi di saat dokumen sudah diterima. Kalau Anda proses dari Indonesia, saya bisa estimasi minimal 3 bulan. Tapi bisa juga lebih, artinya minimal 3 bulan. Oke. Jadi minimal 3 bulan. Itu kalau posisi normal. Ya. Masalahnya visa betul. bisa turun, booking hotel untuk karantina belum bisa. Ya. Mungkin saya tambahkan ya, sebenarnya untuk boleh. proses visa itu cepat ya Mbak Kontranya. Sekali lagi proses visa itu sangat cepat sekali. Tergantung dari kedua belah pihak. Jadi kalau data pembantu dan data CC-nya lengkap, itu sangat cepat sekali. Itu pengalaman saya pribadi untuk overseas ya. Kemarin yang punyanya Pak Andre. Yang kontrak kerja masuk konsulat Indonesia 3 hari. Setelah 3 hari kita submit ke imigrasi dalam waktu 7 hari sampai 14 hari mereka kirim reference letter ke kita. Reference letternya nomor EHF-nya keluar dalam jangka 4 minggu visanya keluar. Jadi saya bisa bilang proses visa 4-6 minggu. Ya, gantian dulu Mbak Kontreng. Yang ngomong gantian dulu Mbak Kontreng, gantian dulu. Oke, lanjut Miss. Oke, dan kalau data majikan lengkap, kadang-kadang majikan kan masih kurang itu surat rumah atau income approve-nya, itu agak delay sedikit ya Mas Andro. Khususnya buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, bisa diestimate-kan antara 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan itu pengalaman yang biasa, 3 bulan itu kalau kita nggak dapat hotel, ataupun sudah dapat tiket, ternyata tiketnya di-cancel gara-gara pesawatnya membawa corona dari Indonesia. Jadi sebenarnya kalau tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja, saya bisa bilang 2 bulan sampai 3 bulan. Setelah pengajuan surat dari majikan sama CC-nya masuk ke konsulat. Betul. Jadi kita nggak ngitung dari tanda tangannya Mas Andro. Kita ngitung sejak dia masuk konsulat. Submit. Konsulat. Iya, konsulat. Okay. Jadi waktu tanda tangan kita nggak ngitung. Karena kadang-kadang tanda tangan kita masih kurang ini, kurang itu. Mbaknya juga masih kurang surat dari Indonesia. KJRI-nya belum approve. Yang si Emi kan lamanya kan di situ. Karena Emi itu punya kembaran namanya Emma. Jadi datanya bentrok. Punyanya Emi nggak bisa online. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya sebenarnya kalau data, walaupun sudah tanda tangan, bukan berarti datamu udah masuk. Jadi kadang-kadang kenapa dia 3 bulan, aku cuma 2 bulan. Kenapa dia setengah tahun, kenapa aku cuma 3 bulan. Karena dari tanda tangan, bukan dihitung dari tanda tangan, dari data masuk. Submit. Betul. Data lengkap submit ke KJRI. Baru dihitung 4-6. Tapi kalau hitungan imigrasi Hong Kong fix ya? Fix ya? 4-6 bulan ya? 6 minggu. Bukan, 4 minggu sampai 6 minggu. 4 minggu sampai 6 minggu. 4-6 minggu. Oke, keren. Estimasinya segitu. Berarti di KJRI sama setelah itu visa keluar baru ada jadwal tiket enggak? Nah itu oke jawabannya Mbak Yaya Gioks. Nah, jadi seperti itu jawabannya teman-teman semuanya. Jadi pertanyaan visa sekali lagi kalau normal yaitu dihitung dari submit ke KJRI. Jadi seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Kalau agent Bandung PT-nya apa ya? Dari Indo. Mohon dikasih jawaban. WhatsApp saya, Mbak. Langsung tak jawab. WhatsApp saya. Saya yang akan ngurusi langsung dengan PT-nya. Karena baru ada agreement. Baru ada agreement satu, kemungkinan ada, ini masih menjelang 3 agreement dari Bandung untuk PT-PT di Indonesia. Silahkan WhatsApp saya Mbak Weni Caranta, silahkan WhatsApp saya. Oke, gitu pertanyaan berikutnya. Maaf, saya mau bertanya, uang long service itu kisaran berapa ya? Saya bekerja satu majikan 3 kontrak. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Ini selalu akan ada pertanyaan ya. Jangan ada yang ngomong sudah saya sampaikan ya, tolong jangan bicara seperti itu. Kita harus mengulang dan mengulang buat mereka, buat teman-teman. Silakan dijawab. Ya udah, jawab cepat aja ya, nggak usah diajarin ngitungnya. 18.000 kurang lebih Mbak untuk 6 tahun. Oke, look forward. Nah, 18.000 Mbak Kontreng.
Samain ben cepet, ben gak Ya bingung. wis padha lah, hitungannya sama kan? Sama. 18.000 Mbak Eni. Dari mana asal usulnya Karena 18.000? Dari mana asal usulnya 18.000? Nanti tak kasih linknya Miss Juni atau linknya Mbak Kontring di channel YouTube-nya ada. Oke. ya. Ngosek WC jempalik loh, kata-katanya ditiru loh Mbak Miss. Jadi ngosek WC jempalik, makanya hati-hati ngomongnya ditiru loh ini. Ya Allah Mbak Yun, Bener. makasih ya, aku terharu. Makan itu penting, setuju. Oke, malam semuanya. See you Saiwan. Yes, oke. Oke, my babku, Kontring. You makan penting loh. Nek gak mangan keluwen. Punya fans sendiri-sendiri ya. Aku sih gak punya fans. Luar biasa teman-teman. Luar biasa yang sudah nonton ya ini Mbak Wais dari Sumbawa, Chandra, Mbak Cece, Mbak Cece Kontring tumben seksi malam ini, cantik banget Cece. Malam Oke. Minggu. Oke. Mas Andro wong ganteng sak dunia. Oke, terima kasih ya. Fan beratmu. Aku minta di Terima kasih Mbak. Pokoknya oke, pengen banget ketemu Mbak Kontring. Nah, kalau pengen ketemu Mbak Kontring itu silahkan kontak aja. Tanggal 29 di Zhongzhou. Tanggal 29 di Zhongzhou. Tanggal 29 di Zhongzhou bersama komunitas YouTuber Hongkong tuh ya. Ya. Kalau mau urus extend visa sendiri. Nah, gimana caranya dan syaratnya harus bawa apa? Ini di konten memang banyak sih, tapi it's okay lah. Kita jawab di sini untuk Mbak Rohma. Extend visa. Mbak Kontring dulu. Extend visa itu ada beberapa cara untuk sendiri ya. Anda bisa online, bisa lewat pos, bisa Dropbox, bisa datang langsung. Tinggal dipilih. Tetapi karena saat ini imigrasi juga bisa melakukan extend visa di distrik, saran saya melalui pos itu lebih baik. Karena untuk pos di sini Anda memiliki rekod pos register di kantor pos. Syaratnya adalah satu, perhatikan. Formulir ID 988A. Oke. Itu data pengisian bagi PRT. Oke. Yang kedua, fotokopi kontrak kerja dan Hongkong ID serta visa Anda. Yang ketiga, fotokopi paspor. Yang keempat, surat permohonan extend visa untuk tidak jutking dari majikan. Tanda tangan by majikan. Yang selanjutnya adalah formulir undertaking employer. Itu di-download dari websitenya imigrasi atau minta agensi juga boleh. Ya, jadi kalau agensi nggak kasih, Anda boleh download melalui Google. Nanti linknya saya juga ada, boleh di-share ya. Jadi itu semua fotokopi persyaratan, masukkan amplop, datang ke kantor pos, ngomong ke kantor pos, hand register. Jadi bayarnya nanti ditimbang kisaran $22. Kirim ke alamat imigrasi Wancai. Lantai 3. Karena apa kok Wancai? Kenapa nggak di distrik Mbak Kontring? Kalau di Wancai, Anda nanti itu pos lebih mudah, tapi kalau di distrik, Anda tidak dengan pos, di distrik Anda bisa datang langsung karena hanya melayani 5 pemohon. Ya, dengarkan, hanya 5 pemohon. Terus kenapa harus pos, tidak Dropbox? Takutnya kalau Dropbox terlalu banyak dokumen masuk. Imigrasi nanti juga kan pernah ini ketelisut. Ya, akhirnya anaknya overstay, tidak bisa dicek. Jadi kalau Anda melalui pos register, itu ada rekodnya, ada resitnya, mudah untuk dicek. Oke, Mbak Rohmah, jelas banget apa yang disampaikan. Detail-detailnya nanti saya akan share link YouTube-nya juga banyak semuanya. Itu simple, kantor pos, Dropbox, datang langsung macam. Tapi sarannya tadi kantor pos, oke, supaya enak. Itu aja. Oke, boleh Mbak Rohmah. Boleh aku nambahin? Boleh, silakan. Kalau menurut pendapat saya itu kewajiban majikan untuk extend visa. Kenapa harus sendiri? Mendingan lewat agent. Kalau ada apa-apa kan tinggal ngomong sama agentnya. Yang bayar majikan kan, bukan kalian. Bilang aja sama majikan, serahin saja ke agent. Biar kalian nggak usah download sana, download sini, hilang sana, hilang sini. Serahin ke agent, pasrah bongkoan, nggak masalah, ngomong deh agent nih, agent harus dikasih no. Bener nggak? Karena yang bayar kan majikan, Mbak. Nggak usah mikir berat-berat deh. Hidup ini dianggap simple aja. Ya. Selesai. Oke, itu alternatif gampang.
Tapi sekali lagi Mbaknya tanya visa urus sendiri. Itu kita garis bawahi pertanyaan dia. Urus sendiri. Nah, itu makanya itu jawabannya. Makanya benar Mas Andro. Makanya kan gini loh, maksud saya adalah alternatif. Jawabannya Miss Yuni kan betul, betul, alternatif. Supaya lebih betul, gampang lagi nyuruh betul. majikan ke agent. Jadi yang bayar majikan. Seperti itu. Itu alternatif, Miss. Oke. Begitu Mbak Roma, semuanya juga begitu. Kalau mau sendiri itu tadi caranya. Kalau mau seperti caranya Miss Yuni langsung ngomong ke majikannya. Oh enak itu, njaluk duit majikan. Clear. Selanjutnya pertanyaan. Thanks semuanya. Yes. Sangat penting Mbak Yuni makan. Saya tidak kuat kerja tanpa makan nasi. Ya, nasi. Orang Indonesia luar biasa. Blitar hadir. Mas Yonang Indo, saya masih suka belajar mengerti hak dan kewajiban. Wow, Mbak Devita Widodo. Oke, terima kasih, terima kasih. Kalau kadang dikasih makan, lebih baik minta uang makan aja Miss, karena aku nggak bisa kalau nggak makan nasi. Ya, Mbak Irna Amel, monggo pendapat sampean. Mbak Merly Monroe, Miss Yuni mau tanya, kalau kita finish kontrak, apakah kita harus minta referensi letter ke majikan untuk syarat kemajikan baru? Soalnya setiap interview majikan selalu menanyakan tentang referensi letter. Terima kasih jawabannya. Nah, ya, reference letter, Miss. Silakan dijawab. Reference letter itu sebenarnya sudah sejak 10 tahun yang lalu itu sudah populer untuk anak-anak Filipina ya. Tapi untuk anak Indonesia itu masih kurang ya. Reference letter apakah penting? Sebenarnya untuk sekarang tidak penting. Itu kan record buat kita. Suatu saat ada masalah kita bisa tunjukin. Menurut pendapat saya adalah penting juga, Mbak. Tapi tergantung majikan mau ngasih apa enggak. Majikan sekarang kebanyakan enggak ngasih. Nah, reference letter itu tergantung dari hubunganmu sama majikan. Kadang majikan mau ngasih, kadang enggak. Kalau zaman dulu kan surat-suratnya mbaknya itu enggak ada yang peduli, Mas. Wes di interminit gua kabeh pasrah nang agent bapak. Somben balik meneh bingung meneh golek data-datai. Jadi mulai sekarang tolong mbak-mbaknya yang ada di luar sana, tolong majikan itu diingat-ingat, di interminit, dikasih tiket itu semuanya di kertasnya disimpan gitu Mas Andro, menurut pendapat saya. Karena sekarang adalah imigrasi kan selalu bilang, setidaknya kalau kamu nge-break ada satu surat reference letter yang menyatakan bahwa kamu baik. Nah, anak-anak Indonesia kan nggak ada. Kalau anak Filipina, kenapa mereka bisa survive? Kenapa walaupun mereka di intermediate masih bisa? Karena mereka kebanyakan sebelum keluar dari rumah majikan selalu minta reference letter. Terlepas orang ya. Indonesia, terlepas. Iya, betul. Terlepas urusannya baik dan urusannya jelek, kita minta ya reviewnya dia. Boleh? Betul, boleh. Dan jangankan itu, buat mbak-mbaknya aja ID 407E, itu lo nggak ada yang punya. Makanya saya herankan itu sebenarnya kan wajib. Surat penuntusan kontrak kerja itu kalian wajib punya. Jadi jangan cuma tanda tangan dikasihkan majikan bapak. Itu sebenarnya sangat penting buat kalian ke depannya. Tiap kali ditanyain waktu saya buat surat-surat pertanyaan dari imigrasi, ada surat ID 407-nya nggak, ada reference-nya nggak, apapun nggak ada. Jadi sebenarnya bagus juga kalau bisa minta sama majikan reference letter, Mbak. Itu untuk saat ini sangat penting untuk ke depan juga. Jadi formnya udah disediakan oleh imigrasi ya, kita tinggal ambil, kasih ke majikan, tulis terus tanda tangan, selesai gitu ya? Bukan, itu yang ID 407 Mas Sandro, yang surat interminitan. Yang dikatakan reference itu mengatakan bahwa buat yang membutuhkan, ini kontreng adalah pembantu saya dengan KTP ini, pernah bekerja jaga anak saya seperti ini dengan baik, pinter masak, pinter ini. Jadi itu reference dan majikan Yuni tanda tangan, tanggal, tahun, kontreng sudah ikut saya dari tahun 2007 sampai 2010. Dia berkelakuan baik, dia pinter, itu yang sebenarnya dibutuhkan Mas Andro. Terlepas hubungannya baik dan buruk ya, itu diminta ya. Betul. kita Kadang wajib walaupun buruk minta pun, ya. Iya, walaupun buruk pun kadang-kadang majikan kan tidak secara total sebenarnya itu profesionalisme. Profesionalisme. Jadi gini loh kan. Ya, profesionalisme karena reference letter di sini kan selain attitude, ini kan work ethic ya. Jadi bukan mengenai yang lain-lainnya. Jadi work ethic termasuk kualitas
kerja dengan majikan ini apakah dia memang jadi di situ surat reference letter ini terpisah. Nah, jadi teman-teman juga jangan salah ya, release letter dengan reference letter itu dua surat yang berbeda. Release letter adalah pernyataan kapan Anda bekerja di hari terakhir atau yang dinamakan termination letter atau dinamakan ID 407E. Itu adalah release letter. Dan alasannya finish kontrak. Kalau majikan nggak kasih, kalian bisa punya sendiri. Karena memang majikan nggak mau kasih, kita nggak bisa paksa. Tapi yang pasti last working day-nya jelas. Kapan kalian keluar dari majikan itu jelas. Kalau reference letter itu adalah surat imbangan berikutnya tentang gimana Anda bekerja di rumah itu. Dan itu nanti saya bagi linknya sudah ada. Sudah ada. Contohnya sudah ada. Oke ya, garis bawah aja ya. Garis bawah bahwa itu wajib teman-teman minta. Terlepas dia mau apa tidak. Dia harus nulis majikan bahwa aku pernah ada di sini, tolong silahkan kamu mau tulis ABCD bla 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 bla. Oke, yes, selesai. Itu jawabannya Mbak Merly Monroe. Luar biasa. Memang harus ada itu. Di grupnya Bandung itu kalau yang Filipina itu selalu difoto loh, Miss. Yang nah, itu selalu difoto. Jadi dia tulisan bahasa Inggris itu nggak tahu majikannya yang nulis atau dia yang nulis sendiri, tapi itu pasti ada dan ada tanda tangan majikan dan nomor KTP-nya majikan. Luar biasa. Betul. Kan seperti saya bilang Mas Andro, untuk anak-anak Filipina itu udah dari 10 tahun yang lalu itu reference letter itu sudah famous gitu loh. Makanya aku menekankan pada anak-anak Indonesia harusnya sudah hari ini sudah tahu dan bisa meminta. Mbak Kontreng campaign ya. Tugas kita adalah mengkampen hal itu. Walaupun sudah sering, jangan ngomong sudah sering. Oke, kita campaign terus sampai moncrot. Reference letterku ya 10 tahun lalu wis ora neng aku. Sebenarnya saya dapat reference letter ya. Jadi kan kita kasih contoh. Saya pernah dapat reference letter. Ya. Kita kasih contoh nanti buat teman-teman supaya semakin pinter ya. Sip, gitu teman-teman ya. Karena saya juga minta. Jadi sebenarnya boleh minta. Jadi kalau bisa ngomongnya bagaimana? Nah ini Mas Andro ngomongnya bagaimana sih? Pasti akan menjadi masalah nanti teman-teman ngomongnya bagaimana. Boleh ya tak tambahin? Gini, ada pakai bahasa Inggris, ada pakai bahasa Kantonis. Kalau pakai bahasa Kantonis ngomongnya Tatai, Muisia, Sunhai, Ngote, Holang, Cuyo, Le, Hom, Hoi, Se, Gogo, Fungsun, Pengoa, Gogo, Reference, Fungsun, Pengoa, Yan, Wai, Le, Oto, Hei, Sui, Yua, Holang, Citi, Ngoto, Yua, Kemote, Chung, Ya, Lun, Lo, Kemana. Jadi, kalimat ini disampaikan dengan manis. Bukan berarti karena Anda butuh, tapi memang harus. Karena memang harus. Ya. Terus, dengan bahasa Inggrisnya, excuse me, pardon me, madam. Would you mind if you give me a reference letter for me? Even maybe we are now not renewing our contract. Jadi itu kalimat yang sopan, yang halus harus disampaikan di saat Anda meminta reference letter. Jadi itu dilakukan biar majikan pun juga merasa seperti apresiasi seperti itu loh. Oke, siap. Jadi kan kita minta baik-baik. Nah, sekarang persoalannya ketika reference letter itu ditulis hal yang buruk, kira-kira bagaimana? Ini pertanyaan berikutnya. Nah, ini bukan mereka yang nanya, saya yang nanya Mas ini. Jadi karena kan begini, kalau mereka dipaksa, silakan dijawab. Kalau majikan menulis reference buruk, artinya majikan wajib membuktikan, dan itu tidak mudah. Dan kenapa dari sini saya meminta teman-teman lebih observasi, lebih hati-hati. Kalau terjadi apa-apa, seringlah membuat diare atau catatan. Itu fungsinya. Jika majikan di belakang hari memberikan bad reference atau bad record itu sendiri sejenis kayak warning letter. Jadi itu untuk kita mendefense diri kita meskipun chance-nya sangat tipis. Tetapi kalau di belakang hari reference letter-nya bad record, itu kan majikan perlu pembuktian. Dan imigrasi tidak semudah itu percaya. Kecuali di tengah-tengah loh ya, kecuali di tengah-tengah ada warning letter. Nah, ini beda. Miss Yuni.
Dari beberapa, soalnya anak Indonesia saya tidak begitu pengalaman. Saya ambil contohnya aja anak Filipina ya. Ada beberapa anak Filipina yang majikannya memberikan reference jelek sama cecenya, tapi double confirm. Kebanyakan majikan yang menulis reference jelek itu yang sudah ikut lama, Mas Andro. Jadi malah mereka ngasih reference jeleknya itu majikannya udah diikutin lama. Kebanyakan majikan sudah tidak gengsi lagi. Biasanya majikan tuh ngasih reference tuh yang baik aja. Walaupun dia itu sebenarnya nggak bagus. Yumin mah. Mereka butuh muka juga. Kalau mereka nulis jelek, itu sebenarnya majikan punya masalah besar pribadi dia sendiri. Jarang majikan akan nulis jelek tentang penjajahnya. Kenapa? Saat dibaca, karena mereka akan ninggalin satu email, biasanya email ya, atau nomor HP. Jadi untuk pertanyaan biasanya mereka menanyain itu. Kalau biasanya Mas Andro, yang pengalaman saya, di surat itu tulisannya bagus-bagus Mas Andro. Nah, giliran di telepon, karena tinggalin nomor telepon kan. Nah, di telepon akan bilang yang sebenarnya. Jadi kebanyakan reference itu tulisannya bagus. Jarang sekali reference. Dalam beberapa tahun ini ada 2-3 reference, tapi kita fight back, kita masih menang. Jadi jarang reference itu jelek. Nggak usah khawatir. Begitu teman-teman ya, mengenai reference letter, dan nggak usah khawatir. Nah, nanti pasti majikan akan ninggalin nomor dan imigrasi akan mengkonfirm, atau majikan yang baru juga mengkonfirm. Tenang saja. Oke. C, apa bisa izin Bandung bantu cari majikan, sedangkan tanggal 29 majikan sudah beli tiket dan nunggu visa di Indonesia. Nah, ini saya ngayal ini berarti Mbak Dedek Cenil ini. Sebentar. Aku bisa jawab itu Mas Andro. Karena kemarin saya barusan menanganin anak terbang seharusnya tanggal 22 Mas Andro, besok ya. Terus tanggal 22 terbang. Ini anaknya kemarin tanda tangan Mas Andro. Dia 3 tahun ikut majikan. Aku nggak dengar, Miss. Sebentar. Aku nggak dengar tanda tangan kemarin. Atau minggu kemarin. Kemarin. Biasa kan kalau aku yang libur kan tidak ada beritanya Mas Andro. Oke, siap. Kamgala. Celuk samling, Je. Oke, lanjut. Oke. Selingan aja ya. Jadi kemarin tuh satu anakku tanda tangan Mas Andro. Dia tanggal 15 cari saya. Terus curhat, ngalor ngidul, katanya pulang Indonesia. Saya bilang, oke. Nah, belakangan tanggal 17 dia telepon lagi. Miss Yuni, tahu nggak aku tanggal 22 terbang? Saya tahu, Mbak. Kan kamu bilang mau pulang Indonesia. Enggak, Miss, sekarang saya mau berubah pikiran. Loh, maksudmu piye? Oke, dia berubah pikiran, dia bilang mau cari majikan lagi. Di situ majikan udah belikan tiket. Akhirnya aku bilang sama dia, boleh nggak kamu minta baik-baik sama majikan untuk mengatakan bahwa kamu masih pingin cari majikan di Hong Kong. Akhirnya saya sama anaknya itu balesin SMS-nya majikan, saya ngajarin mbaknya gimana SMS majikan untuk dibuat financial problem Mas Andro. Ingat loh, ini bukan anak saya loh, saya yang cuma ngajari loh. Akhirnya tanda tangan sama saya sama Mbok E kemarin. Jadi ini anak sudah nyata-nyata pulang. Kenapa? Karena dia punya hubungan baik dengan majikan Mas Andro. Tanggal 22 terbang. Jadi buat mbaknya tadi, kalau memang masih pingin cari majikan, coba berpikir balik bahwa kamu bisa dan ngomong sama majikan. Dada ya, boleh nggak di cancel tiketnya? Aku nggak butuh tiketnya itu. Aku mau cari majikan di sini karena aku butuh uang. Itu yang aku pakai buat mbaknya yang kemarin, Mbak Anissa. Jadi sukses dia tanda tangan kemarin. Oke, jadi ini persoalannya adalah di mana bahwa kalau kalian mau cari majikan ya terus terang aja ngomong cari majikan, jangan ngomong. Betul. Jangan pulang Indonesia. Jadi takutnya kayak gitu, nanti udah tiket. Nah ini berarti dia ngeyel nih sebenarnya, sudah dibelikan tiket, dia berharap nggak mau pulang Indonesia, ada majikan baru. Nah ini Mbak Dedek Cenil, makanya komunikasi dengan majikan. Nah konfirmasi, bilang mau cari majikan lagi, ngomong baik-baik. Mudah-mudahan biar nggak dijadikan tanggal 29. Sampai cari majikan lagi dikasih kesempatan. Oke, itu persoalannya. Silakan dilaksanakan. Monggo. Lanjut terus. Rini Siombing ngopo kuirin. Nah, kok aneh sing takok koncone dhewe ngopo kuirin.
Ya nggak apa-apa, interaksi dengan sesama teman yang Ya, komen. interaksi sama komen lah. Bingung aku. Oke, pertanyaan berikutnya adalah bisa bantu nggak kerja di Hong Kong umur 20 tahun tamat SMA? Tidak Tidak bisa. Batasnya Tidak Tidak bisa. bisa. Oke, Tidak bisa. langsung saya yang jawab, bukan mereka yang jawab. Mbak Andra Rizalnya, sabar 1 tahun lagi ya Mbak. Karena apa? Nanti kalau sampean mau dituakan 1 tahun, suatu ketika data sampean nggak sama, ada trouble, ada masalah, sampean yang kerepotan. Nggak apa-apa, bersabar dulu 1 tahun belajar bahasa Inggris dan bahasa Kantonis yang matang. Kalau nggak tak kasih referensi belajarnya di kampung Inggris, Pare Kediri. Biar jauh lebih top. Nanti biar datang ke Hongkongnya kayak Mbak Kontreng. Bahasa Inggrisnya aksennya Inggris. Ini oke. Hilang aksen, rada aksen aku. Itu ya Mbak Dedek Cenil, seperti itu jawabannya. Oke, Mbak Erita Oktaviani. C mau nanya, kalau di interminate majikan saya ngasih 12.000 dengan 2 bulan gaji, libur sudah diambil terus, tiket pulang pergi belum dikasih dan tiket 1 jalan. Nah, ini pertanyaannya bingung ini. Berapa kontrak? Iya, ditanyakan berapa kontrak Ya, dulu. ini yang jadi pertanyaan kita kan berapa Yang jadi kontrak? pertanyaan kan berapa kontrak? Karena kan dia menyatakan ada tiket PP, ada tiket 1 jalan yang belum dikasih, terus dia udah dikasih 12.000 dan juga libur tahunan. Nah, ini kan kita belum tahu dia berapa lama bekerja. Majikan saya ngasih 12.000 dengan 2 bulan gaji. Nah, diambil ini pertanyaannya berapa kontrak ini. Jadi Mbak ya, Sebenarnya mungkin Oke. sebentar. Ini ahli Menurut nuju. pendapat saya, sebentar. Menurut pendapat saya itu mbaknya itu keliru kalau dibilang 2 bulan gaji ya. Sebenarnya seharusnya gaji ini bulan ini belum dikasih plus 1 bulan notisnya. Jadi ini pengertiannya adalah gajinya dia yang harus dia dapatkan plus gaji 1 month notice. Jadi bukan 2 bulan gaji ya mbaknya ini. Nggak ada yang 2 bulan gaji ya. Inilah yang kemarin sempat heboh itu. Oh ya, sempat heboh waktu itu kan dapat apa namanya teman-teman ada yang bilang bahwa terminit dapat 2 bulan gaji. Jadi pemahaman yang salah. Jadi jika diterminit langsung dapat ganti rugi setara 1 bulan gaji dan gaji terakhir. Betul. Terminate jadi langsung disuruh keluar hari itu ya kan. Jadi iya, tapi kan gajinya kemarin kan belum digaji. Jadi kan gaji kemarin itu plus 1 bulan. Setara 1 bulan gaji Mas Andro. Ya. Setelah gaji 1 bulan gaji dan gaji yang kemarin belum dibayar. Oke. Ini. Mantap. Nek agent mesti ngerti iki karep dan maksudnya kata yang ini. 12.000 ini berarti kemungkinan bisa jadi berapa kontrak dia? 12.000, 18. Itu sekarang gini loh Mas Andro. Sekarang uang gaji aja udah 8.000 lebih. Oh iya. Bener nggak? Sudah 8.000 hampir 9.000. 12.000 bukannya uang banyak loh. Nanti tambah 4.000 lagi ya kalau ini 2 bulan gaji. Oh, itu berarti di global ini. Ini di global. Iya, makanya kan kita nggak tahu dia cuti tahunannya 2.000 lebih. Kalau dia 2 tahun ya, itu 2.000 berapa? Plus uang 1 bulan gaji itu 10.000. Masih tiketnya, uang perjalanan atau apa kan gue nggak tahu. Dia kan nggak ngasih perinciannya secara detail. Nah, intinya makanya dia ngomong di bawah pertanyaannya lagi Mbak Erita. Minta perinciannya ya C, soalnya majikan kan saya tidak pakai agent. Ya harusnya sampai yang ngerti loh Mbak. Kita disuruh merinci. Kita disuruh sebenarnya Mbak E ya. Bukan nggak pakai agent loh. Kayaknya mungkin pakai agent tapi dia nggak tahu agentnya yang mana. Bisa jadi itu. Wah, oke Mbak Erita ya. Perinciannya tadi sudah disampaikan sama Miss Yuni ya kan. Nah sekarang persoalannya ya kalau ibaratnya di interminate ya mungkin yang pasti ya Miss kita bicara 1 kali gaji pada saat dia langsung disuruh keluar hari itu pasti 1 bulan gaji. Pasti. Nah pastilah kalau sampai 2 bulan gaji berarti bulan kemarin belum digaji. Oke, kita nggak bisa tahu. Kemudian uang tiket 1 kali kan, 1 kali itu pasti dia dapat kan.
Pasti. Betul. Interminate. Oke, 1 kali, kemudian uang langsung di interminate itu keluar, tiket 1 jalan. Wis. Itu kalau masalah cuti dan semuanya itu mesti diperhitungkan. Aku nggak ngerti. Kalau sampean memang mau ngajak hitung-hitungan, jangan di sini, Mbak. Mbak Erita Oktiviani, kalau ngajak hitung-hitungan, kalau mau dibantu datang ke kantor cabang Jungwan sama Miss Yuni. Kalau mau diajak hitung-hitungan sama Mbak Kontreng, telepon Mbak Kontreng. Aku nggak ngerti Mbak Kontreng minta apa, kopi apa es teh apa gado-gado. Kalau Miss Yuni misalnya biasanya dibawain tangko, nggak tahu biar tambah bulat. Mbak Rita Oktaviani, jadi seperti itu ya, sampai perinci. Jadi sampai ini sudah berapa bulan dan peristiwanya, case-nya itu bagaimana? Oke, seperti itu ya. Nah, sudah. Terima kasih itu dari Mbak Rita. Pertanyaan berikutnya Mbak Lilis Aini, ex Hong Kong ke Hong Kong lagi, potongan berapa bulan? Nah ini kalau potongan berapa bulan ini bahasnya Sama PT. PT ya, Mbak Lilis ini PT. jawabannya PT dan setiap PT punya jawaban masing-masing. Kadang ketidaklengkapan data sampean itu juga bisa dijadikan masalah untuk tambahan. Tapi kita bicara normal ya Miss Yuni. Kita bicara Betul. normal aja, normal peraturan berapa? 1.600 ya? Ya, 1657. 1.652. Berapa? 62. 1652. 62 atau 52? Iya, pokoknya 62, Miss. 62. 1662. 1662 berapa bulan? Kali 6. Kali 6. Itu Mbak Lilis ya. Itu peraturan. Nah, silahkan sampean terjemahkan sendiri. Karena setiap bahkan ada PT yang enggak motong. Tambahan, Mas. Kalau luar Jawa ada tambahan ya, jadi beda. Luar Jawa itu totalnya 15.000 Hong Kong dolar. Jadi beda ya. Total ya. Ya. Itu kalau di Jawa itu 12.000 kalau nggak salah. 12.000, 12.500 kan 1.600 kali. Itu kan kisaran segitu. Oke lah. Itu standar dari pemerintah Indonesia ya? Ya, standar. Ya. Nah. Karena luar Jawa ada tambahan, jadi beda. Okay. Jadi harus dijelaskan nanti. Soalnya belum ada yang bisa memberangkatkan langsung dari luar Jawa. Jadi yang dari luar Jawa harus ke Jawa dulu. Ya. Oke. Jelas. Mas Andro, samen ketinggalan satu Denok tok itu pertanyaannya belum dijawab. Bawahnya Mbak Erita. Ya. Betul. Oke, itu jawabannya ya mengenai potongan. Nah, ini kita bahas Mbak Denok. Long service wajib ini kita ulang lagi jawaban ini, jangan sampai capek ya. Long service itu wajib dikasih apa enggak? Aku tak tidak belajar. Wajib. Aku tak belajar jawab ya. Aku belajar pinter gitu loh. Sebenarnya long service itu tergantung dari majikan, Mbak. Jadi tergantung dari majikan sampean. Kalau sudah dirasa lebih dari 5 tahun atau 2 kontrak setengah, itu bukan kewajiban, akan menjadi kewajiban kalau majikan itu sudah tidak membutuhkan sampean. Nah ya, ini akan bisa jadi kewajiban kan setelah 5 tahun ke atas dan dia tidak membutuhkan lagi, itu akan menjadi kewajiban kan, Miss? Itu akan menjadi kewajiban kan? Tapi kalau dia masih gunakan sampean terus sampai nanti 20 tahun, ya sudah. Itu ngalamat kalau sampean nggak bargaining power atau tawar-menawar sama majikan. Nah, kalau saya jawabannya seperti itu. Mungkin yang lain ada ditambahin? Ya sudah, ya memang begitu. Ya memang begitu. Jadi seperti itu ya, Mbak Denok. Sekali lagi, tapi trik-trik agar supaya majikan mengeluarkan, nah wajib silahkan datang ke kantor cabang Junwan. Tanya sama Miss Yuni. Gimana caranya yang majikan nggak bisa ngeluarin, akhirnya bisa ngeluarin. Silahkan datang. Wes gitu aja, Miss. Aku mau promosi ya. Tolong jangan dibantah yang ini ya. Ini saya mau promosi. Biar anak-anak datang ke Jungwan. Oke? Sing sabar ya. Ya, Miss Yuni dan Pak Gondreng, Pak Sandro. Iya, sabar. Oke, siap, ke bawah lagi ya. Nah, enak. Kalau saya yang bahas pertanyaan kan enak. Kalau kalian berdua kan bingung pertanyaannya sing di.
Karena jawabannya dodo kan, enak cerita ngene itu didowo, enak aku kan iso jelas kejawab semuanya. Dia tanya finish kontrak, kita keluar dari majikan berapa hari sebelum habis finish kontrak? Nah, silakan dijawab. Anda bisa keluar 2 minggu lebih awal atau batas akhirnya tanggal terakhir visa, tetapi pastikan Anda sudah proses mendapatkan majikan baru sebelumnya, jadi Anda tidak perlu extend visa. Itu saja. Oh, itu jawaban dari Mbak Kontreng. Miss Yuni? Karena beda kelihatan. Iya, betul sekali. Jadi Beda. berapa hari sebelum keluar dari majikan ya? Karena kalau mbaknya 14 hari keluar dari majikannya, mbaknya ingat loh nggak punya uang annual leave loh. Ini yang sering keliru dari mbak-mbaknya. Kalau mbaknya keluar lebih awal 2 minggu, mbaknya nggak punya uang annual leave. Nggak punya uang libur tahunan. Jadi kalau mbaknya sudah dapat majikan baru, pingin keluar 14 hari lebih awal, juga nggak ada masalah. Cuman jangan nanyain annual leave-nya ada nggak. Dan kalaupun kalian tidak punya majikan, sebelum keluar dari 14 hari, sekarang majikan kan banyak. Cuman kalian nggak usah extend Mbak Kontreng. Kalau sampai 14 hari itu, jadi datanya dimasukin. Tapi jangan cari agent yang bonusnya gede-gedean ya Mbak Kontreng. Ini masih ingat kan kemarin ada anak yang ikut bonus 4.000, visanya masih ada 14 hari tapi malah di-extending. Jadi pas hari terakhirnya ikut saya, langsung masuk datanya. Jadi saya kurang tahu kenapa finish kontrak di-extending. Padahal kalau finish kontrak dapat majikan langsung ngajukan surat permohonan ke imigrasi tidak perlu extend. Jadi buat mbak-mbaknya yang dikatakan Mbak Kontreng kalau keluar lebih awal 14 hari, pastikan sudah dapat majikan. Itu untuk safety ya. Untuk kalian biar aman. Tapi apakah wajib? Tidak juga. Kalau kalian belum dapat majikan, karena majikan kan kebanyakan tidak memberi libur. Jadi giliran kalian mau finish kontrak, kalian kebingungan. Nggak ada waktu. Silakan keluar 14 hari sebelum finish kontrak. Itu jawabannya Mbak Kontreng begitu, jawabannya Miss Yuni begitu. Saran saya nek cek bingung, mampiro ke Jungwan, diskusi dulu sebelum keluar. Oh, itu enak kan? Itu pilihan jawaban dari saya kan? Boleh kan? Betul. Soalnya kan mereka bisa melihat keadaan. Iya, maksud saya kan itu gitu loh. Kalau mau ngajak janjian sama Mbak Kontreng, silahkan. Kalau sampai bisa, keren gitu aja. Terlalu ngartis itu dijak ketemuan bakal angel. Kalau Miss Yuni kan pasti mancep di Jungwan. Mbak Jini silahkan begitu. Saran saya tetap enak. Datang ke Jungwan, ngobrol dulu sampai sebelum memutuskan sesuatu. Keren kan? Mantap. Enggak ditarik biaya loh wong takok ya, Miss. Tinggal moro. Iya, betul. TikTokan barang. Kurang keren. Oke, betul. Oke, seperti itu ya. Terima kasih yang nonton, luar biasa yang nonton sekali lagi, luar biasa. Mbak Sumiati, Mawan hadir. Apakah medical itu wajib? Saya kerja 2 kontrak, enggak di medical. Makasih jawabannya. Piye? Wajib. Wajib loh. Wajib. Waduh, Oke, tak jawab dulu ya. Aku dulu saya jawab. Wajib. Medical itu wajib. Baik untuk pengajuan kontrak maupun pengajuan visa adalah wajib. Karena fungsinya selain untuk mengetahui penyakit juga untuk aplikasi asuransi. Kalau ternyata kalian tidak dimedikalkan, tapi majikan itu membayar sauju ufai untuk medikal loh. Ini harusnya majikan komplain ke agensi. Karena ini sudah dibayar ke agensi satu paket. Jadi sudah ada kasus seperti ini, dimanipulasi hasil medikalnya, jadi sudah ada Mas, itu nanti lampiran medikalnya ada, tapi sebenarnya anaknya tidak dimedikalkan itu udah banyak sebenarnya. Dan ini sudah beberapa tahun lalu sudah ada. Jadi kalau kalian mau kritis, mau menanyakan, ngomong ke majikan, mbok kowe iki dirugekne agen, kowe iki dibiduki agen, kowe iki bayar nggo medikalku tapi aku ora dimedikalne. Ngomong. Dan itu hak kamu berhak atas medical free dari majikan sesuai dengan kontrak kerja. Itu saja dari saya. Mantap. Miss Yuni? Sebentar ya, sebenarnya kalau medical saya bisa bilang wajib karena saya sendiri yang ngetik kontrak ke Konsulat Indonesia. Tanpa medical kalian saya tidak bisa mengajukan kontrak kerja. Jadi saya kurang tahu kalau mbaknya
tidak melakukan medikal bisa di medikal. Ini kalian kalau sampai ada penyakit yang tidak diketahui, maka Konsulat Indonesia akan memblokir agenmu, Mbak. Sebenarnya resikonya berat buat agen ya, karena saya pribadi yang mengajukan kontrak kerja ke Konsulat Indonesia, saya tahu benar tidak ada kontrak kerja pakai medikal palsu, kecuali ada oknum-oknum tertentu. Jadi dari Bandung kita tidak berani bermain seperti ini. Sekali lagi, medikal wajib saat pertama kali mengajukan kontrak kerja di Konsulat Indonesia. Oke, berarti kalau yang dinyatakan Mbak ini seperti yang Mbak Kontreng katakan ya, agennya minta duit tapi Mbaknya nggak dimedikalkan. Jadi bisa jadi seperti itu kan, karena Mbaknya nggak ngerasa medikal. Ya, itu sudah ada. Indikasinya ke sana ya kan. Dan tapi ada beberapa agen dan ternyata agen. Jadi saya harapkan teman-teman memilih agen. Kalau memang agen itu dari majikan, kalian bisa download ke majikannya. Jadi ya lebih nuntut. Iya, nuntut ke majikan bahwa mana aku, agenku nggak nyuruh gini, kok aku bisa ini. Oke, itu Mbak Sumiati, ini keras ini keras, ini peringatan keras buat semuanya teman-teman bahwa medikal itu wajib. Oke, luar biasa ini. Kalau Mbak Sumiati nggak nanya, kita nggak ngerti loh kasusnya teman-teman. Ini bahaya loh ini. Kalau sampai kayak gini ini repot loh. Gak medikal tapi bisa. Kan kemarin sempat ramai juga di TVB. Sudah beberapa tahun lalu, Mas. Oh, oke. Loh, udah berapa tahun? Sebentar, itu udah berapa tahun lalu? Dia baru tanya. Udah ada beberapa tahun lalu udah. Berarti Mas. Masih ada. Berarti masih kalau ada, akan tetap ada. Yang namanya oknum akan tetap ada. Jadi kenapa di sini kita selalu mengadakan live, mengadakan pendidikan publik? Tujuannya kan teman-teman lebih kritis. Tujuannya teman-teman lebih tahu haknya, memperjuangkan haknya. Oke, sip. Jadi kenapa kemarin di TVB sampai sempat mencuat mengatakan bahwa agen tidak memedikalkan Cecenya dan Cecenya ternyata sakit. Masih ingat kan seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu? Jadi agennya itu dikomplain sama majikannya karena Cecenya tidak melakukan medikal dan dibilang sudah medikal, masuk majikan ternyata sakit, Mas Andro. Wah, bahaya kan, dangerous. Bahaya sekali, bahaya. Warning ya. Oke, bikin ya Mbak Kontreng. Nanti kita naikkan lagi kampanyenya. Teman-teman begitu ya. Ini hal-hal penting ternyata kita temukan hal-hal yang masih seperti ini ya. Teman-teman wajib yang nonton live-nya Bandung, sekali lagi hal-hal yang kami sampaikan, kalau teman-teman ngerasa ini ada nilai dan manfaatnya, tolong dan disampaikan ke teman-temannya, karena bukan buat kami. Sekali lagi kita ngomong bukan buat kami, tapi kami ngomong, kita bahas itu masalahnya teman-teman. Jadi sebenarnya yang bermasalah teman-teman, tapi bukan kami. Saya sudah cukup banyak masalahnya. Mau proses anak-anak yang daftar ini loh. Aku banyak banget yang daftar. Oke, seperti itu ya Mbak Sumiati, terima kasih atas masukannya. Terima kasih supportnya, mau bertanya sehingga kita bisa menjelaskan ke teman-teman yang lainnya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah Mbak Sandy Astuti. Saya mau nanya, saya sudah ikut majikan sudah 4 kontrak. Jika majikan saya waktu pindah negara, apakah saya berhak uang long service? Jelas. Wajib. Jelas. Wajib. Wes, jawabannya sama, Mbak Sandy Astuti, wajib. Oke, yes. Karena termasuk salah satu alasan dari 3 ya. 3 yang di relokasi, yang diakui oleh Malam Yuni Kunyimak. Oke, ada yang nyapa saya tadi, Mbak rekanan San, selamat malam. Iya deh, ada penggemarku juga ya. Terima kasih ya yang sudah mengemari saya. Nah ini Mbak Dedek Cenil dari awal nonton terus loh ini. Udah keluar hari ini dipulangin majikan, sekarang di luar, apa masih bisa kerja di Hongkong? Mbak Dedek Cenil silahkan datang ke Jungwan. Sampean kan tadi udah info, udah tak jawab, datang lagi. Terima kasih udah bertanya. Bingung iki kita Emis. Silakan ditemui. Gini loh, sebentar Mas Andro, saya cuma pingin itu sebenarnya panik. Sebenarnya menurut saya panik. Dia sedang panik dan posisi emosionalnya kan mungkin dalam kondisi labil ya. Pastikan dulu dia ada tempat, suruh tenang dulu. Besok kan Minggu, suruh datang ke kantor aja, udah selesai. Ya ini panik ini, tapi dia masih online nih. Ini iya, nggak apa-apa. Sebentar,
Saya pesan aja buat Mbak Dedek Cenil ya. Tidak ada siapapun yang bisa membantu kamu kecuali dirimu sendiri. Untuk saat ini, untuk malam ini, kamu tenangkan dirimu. Ambil waktu untuk berdoa, minta sama Tuhan. Satu malam ini, besok datang ke kantor. Karena jalan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Satu. Yang kedua, kalau Anda bercerita di tempat umum lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, kamu itu tidak butuh solusi, tapi kamu itu butuh perhatian. Paham maksud saya? Jadi hari ini sampean lebih baik tenang dulu, berdoa sama Tuhan, karena cari perhatian nggak akan bisa menyelesaikan masalah sampean. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Mbak Anis, sama seperti sampean. Tapi dia langsung cari saya. Dia langsung datang ke kantor saya. Tanya caranya. Maka lebih mudah. Kenapa? Kalau sampean bertanya di tempat publik, jawaban publik beda-beda, Mbak. Jadi kalau sampean terus nanya, sampean akan bingung sendiri, sayang. Oke, sip. Garis bawah, tetap tenang. Besok ditunggu di kantor Jungwan, Mbak Dedek Cenil. Oke. Betul. Semuanya ini berlaku buat semuanya, karena namanya orang pasti nggak ngerti. Tiba-tiba di internet, tiba-tiba keluar harus ngapain, harus seperti apa, bingung dan ABCD. Ya, telepon. Nah, kalau masih ada uang sisa, ya bisa nginep di hotel. Kalau memang nggak ada uang sisa, nah, saya sih biasanya tidur di Victoria Park. Kalau saya sih, tapi kalau teman-teman jangan, nggak ada musola, nggak ada masjid. Nggak Mbak, soalnya saya sendiri ada boarding house gratis. Jadi kalian kalau memang tidak ada tempat benar-benar mepet, kalian boleh datang ke kantor Badung. Oke. Saya ada boarding house gratis. Sip, Mbak Dedek Cenil. Luar biasa loh. Orang kelihatan ya, orang nanya terus. Ini kayak gimana, kayak apa dia dalam pikiran. Luar biasa, terima kasih sudah hadir ya. Yang lain-lain terima kasih tetap yang hadir, luar biasa. Majikan saya notice tapi nunggu mbaknya yang baru aja ya, Mbak Rita Oktaviani is okay, fine, semangat pokoknya. KC Kontring siapa namanya? Guguke, aku punya si hitam. Guguke. Aku punya si hitam Mimi. Empus KC, oke. Aku mesti telat, super telat. Oh, Mbak Zara, nggak telat kok Mbak, nanti bisa diulang lagi, tenang saja. Oke, babe, kontring tok. Waduh, Mbak Reza Eka ini nonton terus ya ini. Nonton terus dari awal sampai akhir, dia komen terus. Terima kasih yang sudah komen, sekali lagi saya terima kasih yang sudah komen. Silahkan bertanya-tanya, loes. Mas Andro Jos. Samen terus Mbak sing ngelem sing liyane gak ono sing ngelemi. Selamat malam Mas Andro, ini Mbak Kontring Jungwan hadir bla 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 bla, straight ke bawah. Jungwannya Miss Yuni daerahnya lantai berapa, terus ada boardingnya, masuk bayar nggak? Tadi udah dijawab Mbak Elma Ayu sama Miss Yuni. Ada Jungwannya, alamatnya Nanfung ya, Nanfung Mall apa, Nanfung apa? Nanfung Center lantai 9. Nanti silahkan datang besok hari Minggu, monggo. Mudah-mudahan Jungwan rame lagi. Oke. Malam Miss Yuni, Mbak Kontreng, luar biasa. Nanfung, loh, wis dijawab Mbak Irna Amel, ini udah sering. Mbak Irna tadi datang ke kantor, aku tutup. Nanfung lantai 3C, blok kiri. Oke. Lantai 9 apa lantai 3? Nah, oke. Mbak Dini Gambor, terima kasih. Mbak Dini Gambor, aku gak medical tambah kontrak. Nah, ini kan aku gak medical tambah kontrak. Ini dangerous ya. Ini masih muncul ya kan. Nah, jadi warning ya, tadi udah berkali-kali dijelaskan, tapi ya sudah, silahkan. Sekali lagi Mbak Dini Gambor, wajib medical. Sampean harus minta ke agennya. Kalau enggak agennya ngasih, sampean harus nuntut ke majikan. Majikan biar yang ngomong sama agen. Mbak Dini Gambor, it's okay, fine. Itu kalau ikut agensi Bandung, medikalnya di mana ya, Miss? Nah, ini Miss. Kos WB. Oh, Kos WB. Mbak Miftahul Janah ke Kos WB. Jadi ada medikalnya, nanti silahkan. Oke, iya C, bingung aku, insya Allah besok ke Jumat. Nah kan, udah dijawab sama dia. Iya C, bingung aku. Mbak Dedek Cenil, ini bingung ini. Kelihatan banget, tapi it's okay, fine. Ya, tenangkan, gak usah khawatir. Yang penting malam ini bisa tidur di tempat yang nyaman ya. Gak apa-apa, buang uang berapa, 350, 400, ya relax dulu lah di hotel, relax. Relaxkan otaknya dulu. Relaxkan, nanti baru besok jalan dan memikirkan hal-hal yang kedepannya, tenang saja. Kalau sama saya tenang, kalau saya Victoria Park terbuka luas.
Oke, ngeri loh. Mantap. Nggak ada pertanyaan lagi, luar biasa. 1 jam 15 menit rekornya. Pertanyaannya terbabat habis, luar biasa. Jadi seperti itu ya, medikal awal tahun. Mbak Elma Ayu sampai mendukung temennya. Aku juga udah hampir 4 tahun. Oke, itu tadi ya. Tidak ada pertanyaan. Apa mau dilanjut pertanyaan atau saya close? Kalau saya close, saya tulis di komen. Pertanyaan sudah tutup. Kita bahas berikutnya lagi. Bagaimana? Para panelis ditutup ya. Nah, Kita itu saja. kepada penonton aja. Kalau kita sih fine ya. Tapi kalau memang penontonnya sudah siap, enggak masalah sih Mas ditutup kan. Tidak harus terlalu lama ya. Kalau terlalu lama malah nanti kita nggak kebagian yang lainnya juga di next session seperti itu. Oke, pertanyaan sudah saya tutup. Kita bahas minggu depan. Kita bahas untuk minggu depan. Jadi kan ada garis pembatasnya gitu loh. Jadi teman-teman akan tahu. Terima kasih semuanya hadir. Semua sudah hadir. Nanti kita bisa bahas konklusi di belakang biar nggak menjawab pertanyaan lagi. Oke. Jadi luar biasa ya hari ini. Istimewa. Dan malam minggu kita selalu berusaha memberikan yang terbaik buat teman-teman. Terima kasih juga waktunya Mbak Kontreng. Miss Yuni, ada nggak yang mau dibahas? Ada nggak yang mau dibahas? Ingin disampaikan? Sebenarnya kalau ada nggak yang mau dibahas, ada beberapa hal sekarang ini ya. Majikan lebih suka ngasih surat warning, itu udah kita bahas tadi ya Mas Sandro. Terus yang kedua, majikan sekarang apa ya? Lebih pinter bersilat lidah juga ya, pinter drama juga ya. Jadi saya tuh nggak tahu. Akhir-akhir ini nggak kayak dulu. Kalau majikan dulu kan ya nginter-minit aja, ya udah biarin aja berlalu. Tapi sekarang itu suka drama juga gitu loh. Atau karena memang drama Korea itu sudah terkenal gitu loh. Jadi saya kadang-kadang bingung juga. Efek pandemi mungkin. Iya, karena mungkin majikan sendiri punya trauma. Gini loh, Mbak Ondrik. Kalau kamu pernah tersakitin dan kamu tidak percaya orang lain, itu masalahnya bukan di orang lain loh. Tapi di diri kita. Di dirimu sendiri. Ya, betul. Di diri kita. Jadi, nah, akhir-akhir ini seperti memang, itu. Ya, kebanyakan seperti ini dan akhirnya itu kan sementara satu lagi majikan kan nggak mau dikoreksi ya. Jadi memang susahnya di sini dan ini yang terjadi oversensitif akhirnya kepada majikan dan mengefek ke mental teman-teman. Dan kenapa tadi pagi dari kemarin sebenarnya saya menerima konsultasi seperti ini yang notabene kena mentalnya dari sikap majikan yang oversensitif ini dan sementara ini kalau orang baru ini susah Mbak, kan engkau sing sukma. Jadi kalau orang lama mungkin kita gampang ya. Orang lama kan gampang, kalau kayak kita orang lama gampang. Meskipun nggak segampang itu tapi juga akan gampang lah dalam arti menyesuaikan, tapi kalau orang baru ini yang susah dan kebanyakan yang kena korbannya orang baru karena majikan sudah trauma dengan yang lama itu tadi loh. Bisa atau dipahami, entah traumanya yang bagaimana kita kan nggak tahu karena nggak mungkin dong mereka cerita juga yang sebenarnya, sementara efeknya akan kepada next pekerja gitu loh. Itu sebenarnya, yang Mbak Kontreng, sebenarnya saya sebagai agent saya tuh tahu loh. Saya bisa tahu majikan itu punya trauma atau tidak. The way they asking. Saya bisa tahu. Karena kan Anda langsung kontak dengan majikan ya. Jadi sementara saya sama CC-nya otomatis di sini saya akan lebih analisanya lebih beda lagi. Saya lebih mensupport mentalnya pada CC-nya, bagaimana secure job-nya, bagaimana harus lebih down to the earth ya, karena memang mereka masih baru. Kalau makanya kan video-video yang saya sampaikan, penyampaian untuk speak up itu tidak berlaku bagi anak baru. Jadi itu berlaku bagi Anda yang sudah siap mengambil resiko. Karena setiap action Anda akan ada resiko seperti itu dan resikonya nggak mudah. Oke. Ya kan? Jadi di sini konklusi. Sebentar, Mas Sandro. Kenapa? Gini loh. Kalau saya pribadi merasa bahwa majikan itu ada trauma. Waktu pertama kali mau ngambil pembantu, itu sebenarnya sebagai staff agent kamu akan tahu. Kenapa saya lebih banyak menolak, akhir-akhir ini saya banyak menolak majikan. Karena dari pertanyaannya majikan itu,
Mbak Kontri, kita akan tahu sebenarnya majikan itu punya masalah pribadi. Karena saya ada satu majikan mengatakan bahwa boleh nggak cecenya itu nggak boleh ngobrol sama temannya. Hah? Ya, no, mau itu nggak kita yang king, misi ya. Soalnya pembantuku yang lama itu ngobrol sama tetangga. Nah, sebenarnya sebagai agent kita tahu Mbak Kontri. Karena kita bisa ngorek. Karena selalu saya tanyakan, apakah kamu pertama kali membantu atau sudah? Nah, itu kelebihan saya mungkin ya. Jadi saya bisa tahu. Sepakat. Jadi kuncinya satu, ya harus pinter bawa diri kan. Pinter tahu aturan, ngerti semuanya, berani bernegosiasi. Kan kuncinya di situ. Ya kalau ketemunya sama Miss Yuni, persoalannya itu di luar sana belum tentu semuanya mau ketemu sama Miss Yuni, itu persoalannya kan. Dan tidak semua staff seperti Anda detail. Jadi di sini kenapa teman-teman harus memperbanyak pengetahuan dan juga kan di situ. Teknik komunikasi. Selain itu penguasaan diri. Karena yang diutamakan bagi teman-teman baru adalah penguasaan diri. Ingat sekali lagi, orang Hongkong itu menyerangnya adalah mental kalian. Melumpuhkan mental kalian untuk meskipun kalian punya senjata, kalian nggak mampu melakukan apapun. Jadi yang diutamakan adalah pahami diri Anda sendiri dan penguasaan diri, emosional kalian jangan sampai buru-buru membuat keputusan. Berarti kita ambil gini ya, karakter orang Hongkong itu suka merendahkan. Yes, kurang lebih demikian. Suka merendahkan dengan kalimatnya. Jadi kalau tangannya itu nggak mungkin mukul. Nggak mungkin kasar. Kecuali dia memang bermasalah. Tapi mulutnya ini loh landep. Nah kalau kita nggak juga bisa bersilat lidah, nggak bisa berdiplomasi, modiar kan gitu. Nah itu kan Miss Yuni juga sering kan bagaimana gaji tidak dicairkan kan juga seperti itu juga. Nanti kerjaan kita nggak dianggap kan begitu juga kan sama aja. Aku paling nggak suka disindir Mas Andro. Aku paling nggak suka disindir. Soalnya temanku kemarin udah kabur. jadi kan kalau teman-teman ngerasakan dengan majikannya, kita itu nggak jauh beda hari ini kan Mas Andro, nggak jauh beda hari ini saya kan posting juga kan di Facebook saya. Jika kalian menghadapi majikan seperti ini, solusinya adalah begini dan begini, tapi memang tak terus dengan bahasa Inggris tujuannya. Itu teman-teman belajar ngomongnya, belajar pahamnya, dan nanti ada majikan yang baca juga gitu loh. Jadi tujuannya begitu, bukan mau show off tentang bahasa, tidak ya. Jadi kalau dengan bahasa Inggris begini, nah itu artinya teman-teman nanti tahu. Ya sudah, Mbak Kontring, nggak usah menduga-duga cara berpikir mereka. Oke, jadi gitu aja, biar sampean juga enak. Jadi sampean ngomong aja yang menurut sampean oke, dan tidak perlu dijelentrehkan. Lama-lama mereka juga akan tahu. Toh sampean kan konsisten ngomongnya. Sampean mau buat apem, nanti bakalan ada yang ngomong, apemmu gak legi, kurang kecut. Nah, sampean bikin dadar gulung, dadar gulungmu warnanya kok abang gak hijau. Akan selalu ada seperti itu. So tidak usah dijelaskan bahwa ketika sampean ngomong itu tujuannya ke A, ke B, atau ke C. Biarkan mereka benar-benar mau berpikir atas apa yang sudah sampean buat. Nah, menurut saya sih seperti itu. Jadi kayak gitu ya. Intinya bahwa karakter majikan di Hongkong sekarang nggak tahu sensitif, opo aneh, opo. Tapi menurut saya sih dari dulu sampai sekarang ya, selama saya ada itu sama, tetap sama. Tidak membunuh karakter. Orang Hongkong. Jadi betul. Makanya nanti perisai yang beracun, betul banget Mas Yandro. Hongkong tidak akan berubah. Makanya ini Mbak Kontring kalau punya anak, punya teman yang jadi mahasiswa dan menulis, kasih usul ide itu. Bagaimana perilaku orang Hongkong terhadap orang-orang minoritas? Sudah. Silakan. Di tulisannya kemarin kan disertasi itu. Tak bocor. Besok ada lagi. Jadi besok malah akan di-up di websitenya mereka. Dan video. Jadi besok ada lagi. Nanti teman-teman mahasiswa itu kita bikin press conference bahwa mereka itu menulis berdasarkan apa, kita naikkan,
kita show-kan, kita bikin conference atau apapun dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Kantonis. Nggak apa-apa bahasa Indonesia, nanti sebelah samping yang menerjemahkan bahasa Indonesia. Atau mungkin bisa jadi ada yang menjelaskan dengan bahasa Indonesia sehingga teman-teman akan membaca rangkuman dari penelitian itu. Dan itu kan bagus buat teman-teman semuanya. Dan kalau perlu kita terus publikasikan itu, kita suarakan bahwa kita itu dibunuh karakter, kita itu dibunuh mental, dan bagaimana perlakuan orang-orang Hong Kong terhadap orang-orang minoritas atau etnis minoritas. Dia dimanapun tempat sebenarnya, kalau dia mayoritas dia pasti akan berusaha. Dan itulah pandai-pandainya kita. Walaupun begitu, kalau kita punya power, kita punya pemikiran, kita punya pemahaman, ilmu kita cukup, nggak sedikit loh mbak-mbak Indonesia yang sanggup bertahan 16 tahun. Nggak sedikit loh mbak-mbak yang bertahan sampai 20 tahun, 12 tahun. Ya, jadinya sekali lagi tetap masih ada plusnya, masih ada baiknya. Dan perlu kita tampilkan orang-orang yang sampai 20 tahun, 18 tahun, 16 tahun untuk ngajari yang baru, untuk membagi experience kepada yang baru. Sebenarnya di situ sih aku belum dapat, tapi ya sudahlah, dari curhatan-curhatan yang masuk itu kan membuat orang-orang jadi belajar, membuat teman-teman jadi menelaah, oh, aku harus bagaimana, harus seperti apa. Kalau Mbak Kontreng mengenai aturan dan perilaku, kalau saya lebih juga ke arah bagaimana menata perasaan ke dalam diri. Walaupun di sampean ada, walaupun di tempat sampean itu juga ada tentang hal itu. Karena kompleks banget yang kita bahas, banyak banget. Kalau Miss Yuni jelas, gak terima, majikan tembak, der, selesai. Itu Miss Bahkan Yuni. sampai kemarin ada yang komen, iya Mbak Yuni itu marah-marah sama majikanku. Dalam hati, aku mana ada waktu marahin majikanmu kalau majikanmu sendiri nggak komplain. Nah, jadi sebenarnya saya cuma pengen bilang, orang-orang Hongkong itu membunuh tanpa menyentuh ya. Soalnya mereka kan naik gepuk nggak wani, Mas Andro. ya, jadi Orang Hongkong itu nggak berani megang. Mulutnya tajam banget. Mulut. Okay. Mulutnya tajam banget. Dan mereka itu berbisa, mulutnya berbisa. Kalau menurut saya tidak berbisa, Mbak Kontreng. Silet. Kalau berbisa gores kan membunuh. Gores banget, perih banget. Makanya sampai teman saya itu dulu nggak mau kerja loh. Bukan, makanya sampai kan teman saya bilang nggak mau kerja. Menghadapi apalagi kalau kita yang live in, menghadapinya jangan pakai hati. Lah arek-arek kan selalu pakai hati. Di sini masalahnya. Mas Andro, jangan pakai hati. Oke. Nah, ini masalahnya. Oke. Saya nggak bikin hati. Kan saya udah bilang, nah iso tak pisu ya asu kan gitu. Oke, jadi kata-kata terakhir silahkan Mbak Kontreng duluan, silahkan. Lebih jaga kestabilan emosi diri, karena kali ini kita musuhnya bukan lagi siapa-siapa, tapi musuhnya diri sendiri. Oke. Miss Yuni? Seperti pesan saya tadi, bahwa orang Hongkong membunuh tidak perlu menyentuh kalian, jadi berhati-hati. Mulut mereka memang seperti itu, nyantai aja, rileks aja. Kenapa? Mulut mereka akan kalah dengan kesabaran. Benar tidak, Mas Andro? Jadi kesabaran, sorry ya Mas Andro, agak tajam dikit. Lanjutkan. Jadi lanjutkan, Miss. Agak kesabaran itu sangat dibutuhkan. Saya tahu tidak semua orang memiliki kesabaran dan tidak semua kesabaran berbuah manis. Tapi percaya deh, tidak ada kesabaran yang tidak berbuah. Bukan hari ini, suatu saat tetap ada buahnya. Karena saya merasakan buah-buah itu, Mas Sandro juga. Jadi walaupun apapun yang terjadi, kita masih kuat. Percaya pada diri sendiri dan jangan lupa doa sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu. Itu aja dari saya, Mas Sandro. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Kontreng yang luar biasa. Terima kasih Miss Yuni atas kekuatan pikirannya, atas kemampuan pengetahuannya semuanya Mbak Kontreng dan Miss Yuni. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa membantu banyak teman-teman yang di luar sana yang kurang memahami tentang apa yang seharusnya mereka lakukan. Sekali lagi, kami bukan yang membuat keputusan. Keputusan akan kembali di teman-teman sekalian. Kami akan berusaha hanya memberikan gambaran apa yang teman-teman bisa putuskan. Terima kasih, selamat bermalam minggu, happy holiday for tomorrow untuk besok, yang libur, yang lembur ya selamat bekerja, sehat selalu buat kalian semuanya, dan Bandung Enterprise selalu memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.